dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dalam momentum Ramadan tahun ini kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh, baik dari kalangan agamawan maupun profesional, yang diharapkan mampu menginspirasi kita untuk lebih meningkatkan ibadah di bulan suci ini. Dan hari ini kita akan menggali inspirasi dari salah satu tokoh. Sudah bergabung bersama kita Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Susanto. Assalamualaikum Pak Susanto. Waalaikumsalam, Mas. Iya, Pak Susanto, gimana nih? Apa kabar? Kesibukannya saat ini seperti apa? Alhamdulillah baik. Ya, situasi Ramadan sebenarnya kan setidaknya ada dua hal pokok ya kesibukan kita. Pertama terkait dengan aktivitas harian yang tentu bagaimanapun meskipun bulan Ramadan kita berpuasa, karena kebetulan saya sebagai umat Islam tentu tidak boleh mengabaikan katakanlah tugas-tugas institusional kita ya. Kebetulan saya dapat amanah sebagai Ketua KPAI, tentu kita harus mengawal, memastikan bagaimana tugas-tugas di Komisi Perlindungan Anak Indonesia berjalan dengan baik ya. Termasuk juga bagaimana tindak lanjut pengaduan masyarakat yang masuk di KPAI dan lain sebagainya. Yang kedua tentu ibadah ya. Ibadah bulan Ramadan tentu kita harus ajaran Islam setiap masa itu kita harus tingkatkan. Ya, kalau tahun kemarin ibadah kita belum katakanlah ya belum rutin, misalnya baik dari sisi ibadah wajib maupun sunnah, tentu kita harus tingkatkan. Kemarin katakanlah sudah cukup maksimal dari sisi ibadah wajibnya, tentu ibadah sunnahnya tentu kita harus juga maksimalkan ya, perlu kita tingkatkan. Itu tentu merupakan prinsip dasar yang tentu harus kita ubah di dalam kehidupan kita ya, tentu umat Islam. Ya, Pak Susanto sebagai Ketua KPAI, ini isu atau masalah yang sedang hangat ditangani saat ini apa saja begitu? Karena kan kita tahu baru-baru ini juga ada beberapa kasus seperti penyiksaan terhadap anak, pembulian, begitu kan, dan ini disebarkan di medsos, semua orang juga bisa menyaksikan. Nah, ini sebenarnya apa sih yang menjadi kendala atau penyebab adanya kasus-kasus seperti ini? Ya, memang ada dua hal ya yang perlu saya sampaikan. Pertama, viralisasi kasus yang muncul di media sosial dan juga di publik memang tidak semuanya terjadi di Indonesia ya. Misalnya yang terbaru viral, kemudian ada orang dewasa menggantung anaknya. Sejatinya setelah kita telusuri bersama cyber, itu terjadi di salah satu kota di Filipina, dan itu kejadiannya sudah tahun 2018. Nah, sebelumnya juga begitu, kita telusuri bekerja sama dengan Badan Cyber, dan alhamdulillah juga sudah diketahui TKP-nya bukan di Indonesia tetapi juga di salah satu negara di luar negeri. Nah, ada hal-hal lain, misalnya kasus yang masuk di KPAI, misalnya kasus-kasus yang itu terjadi di Indonesia. Tentu kita tidak lanjuti ya, karena memang tugas kita adalah menindaklanjuti pengaduan masyarakat ya. Ada kasus misalnya terkait dengan yang pelakunya adalah orang dewasa, tentu treatment kita tentu harus sesuai dengan norma yang berlaku ya. Dan kita tidak boleh tidak mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, karena itu akan jadi rujukan kita di dalam menangani kasus-kasus seperti itu. Kecuali kalau katakanlah pelakunya anak, korbannya anak, tentu kita harus menggunakan Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana. Nah, itu sudah diatur ya, bagaimana ketika anak sebagai pelaku ya, itu sudah diatur secara rigid di dalam Undang-Undang 11 2012. Oke, Pak Susanto, momen Ramadan ini kan menjadi momen yang spesial tentunya bagi seluruh umat muslim. Nah, biasanya dimanfaatkan juga oleh keluarga, baik itu orang tua dan juga anak-anak, untuk lebih dekat lagi, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Kira-kira saran Anda kepada orang tua, baik itu anak juga, begitu, bagaimana memanfaatkan momen bulan Ramadan ini? Ya, yang pasti bahwa kegiatan Ramadan itu harus diupayakan menyenangkan buat anak ya.
apakah itu puasa, kemudian aktivitas tarawih, aktivitas ibadah lain, termasuk juga bukti kepekaan kita kepada kaum duafa ya melalui sedekah dan lain-lain, itu memang harus diupayakan kita memberikan nuansa yang menyenangkan buat anak-anak kita. Dan pada umumnya anak-anak di bulan Ramadan itu senang ya dengan situasi Ramadan, semara gitu ya, makanya ada yang main petasan dan lain sebagainya. Tapi saya mengingatkan nih kepada adik-adik kita di Indonesia, jangan adik-adik memanfaatkan Ramadan dengan aktivitas seperti itu, karena petasan dan lain-lain itu tentu membahayakan buat diri kita, buat teman kita, bahkan juga buat keluarga. Ya. Oke, baik Pak Susanto, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Inspirasi Ramadan, tapi kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali saja. Susanto, Ketua KPAI. Pak Susanto, tadi Anda mengatakan anak-anak menjelang atau di bulan Ramadan ini sangat senang menyambut euforia yang luar biasa. Nah, cuma yang jadi masalah ketika euforia ini berlebihan, kan anak-anak suka sekali sholat tarawih di masjid, sementara ada larangan atau pembatasan untuk beribadah di masjid itu 50% begitu di tengah pandemi saat ini. Nah, ini bagaimana himbauan kepada orang tua agar anak-anaknya jangan sampai terlalu euforia di tengah pandemi seperti saat ini? Ya, Pak Susanto, mohon maaf mungkin suaranya bisa di-unmute. Ya. Betul ya, jadi situasi Ramadan saat ini, terutama kita kan sudah memasuki tahun kedua ya, Ramadan di situasi masa COVID, kita tentu harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan ya. Ini juga menjadi anjuran pemerintah, bahkan juga sudah menjadi kebijakan pemerintah, bahwa layanan tempat ibadah, termasuk juga di masjid, musola, dan lain-lain, itu sejatinya juga harus mengikuti protokol kesehatan. Maka tentu kita semua, termasuk juga para tokoh agama, ya, para guru, para khatib, dan para tokoh masyarakat, saya kira juga harus sama-sama bekerja sama memberikan edukasi kepada masyarakat agar satu sisi bahwa kita tidak boleh mengurangi nilai-nilai spiritualitas kita, tetapi di pihak lain tentu kita harus patuh pada kesehatan. Kalau ternyata katakanlah di musola atau di masjid tertentu kapasitasnya katakanlah misalnya tidak memenuhi, ya tentu harus diatur sedemikian rupa. Apakah seperti apa? Saya kira mekanisme musyawarah mufakat telah bersama antara DKM dengan para jamaah. Prinsipnya bahwa butuh kesadaran bersama agar ibadah di bulan Ramadan itu benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan. Karena semangat negara saat ini memang berupaya sekali mengurangi kerentanan, termasuk juga anak-anak kita terpapar COVID ya. Indonesia saat ini kan memang alhamdulillah ada sedikit landai, tetapi pada bulan ini kasusnya kan agak sedikit naik. Kita tentu harus hati-hati. Dan sekaligus juga karena momentum ini adalah momentum beberapa masyarakat sebagian kita, ada yang sedikit bersemangat ya untuk pulang kampung. Kita harapkan tentu tidak memaksakan diri pulang kampung ya, semata-mata menjaga kita, cinta keluarga kita, dan juga cinta kita kepada keluarga besar kita di kampung. Ya, Pak Susanto, terkait dengan beberapa wacana dari sekolah ini yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka untuk siswa-siswa baik itu SD, SMP dan juga SMA ini, masukan atau saran dari KPAI sendiri seperti apa? Ya, saran kita sebenarnya memang juga kita sudah sampaikan ke Kemendikbud dan juga pemerintah ya, bahwa ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Satu adalah tentu harus berbasis kesiapan, ya, berbasis kesiapan sekolah, kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan protokol kesehatannya, bahkan juga kesiapan orang tua, guru dan lain sebagainya. Termasuk juga perlu checking misalnya, kita harus pastikan seluruh guru yang ada di satuan pendidikan yang ingin buka sekolah itu tentu sudah vaksinasi dan lain sebagainya. Yang kedua tentu harus juga berbasis kesadaran ya. Meskipun siap, tapi kalau kita tidak sadar terkait dengan protokol kesehatan, meskipun fasilitasnya sudah oke, sudah mumpuni, tapi kalau kita tidak sadar kepatuhan pada protokol kesehatan itu tentu tidak baik. Dikhawatirkan nanti ada kerentanan-kerentanan baru. Makanya tentu antara kesiapan dan kesadaran harus dua-duanya berjalan dengan baik. Ya. Siap semuanya,
tapi juga kita harus sadar dan komitmen untuk menjaga dan patuh pada protokol kesehatan. Oke, baik. Pak Susanto, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen berikutnya. Kita akan break dulu, pemirsa. Kami akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama kami di Inspirasi Ramadan. Pak Susanto, dari Anda pribadi sendiri bersama keluarga di bulan Ramadan ini, ritual ibadah seperti apa yang bisa dilakukan di bulan suci Ramadan, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini? Ya, kami memang sering membersamai anak-anak ya. Membersamai anak-anak dan keluarga melakukan aktivitas positif, ibadah puasa, kemudian diiringi tentu dengan buka bersama, sahur bersama anak-anak, kemudian kegiatan-kegiatan positif lain. Kita harapkan anak-anak kita juga kami membiasakan untuk selalu senang dan gembira dalam melakukan aktivitas itu, tidak berbasis pada keterpaksaan, karena kegembiraan, kesenangan dalam melakukan aktivitas positif itu tentu akan lebih berkah ya di dalam kehidupan kita dibandingkan karena keterpaksaan. Itu yang saya didikkan pada anak-anak kita. Ya tentu kita mendidik puasa pada anak-anak kita itu harus sesuai dengan kemampuannya. Itu penting saya kira. Tidak boleh juga kita kalau anak ternyata kondisinya kurang mood, katakanlah maaf ya, dari kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, jangan juga dipaksakan, itu karena membahayakan buat keselamatan anak kita. Jadi memang harus mempertimbangkan hal-hal prinsip tertentu yang harus kita pikirkan dalam mendidik anak dalam. Ya, tapi kadang-kadang kalau yang namanya anak-anak itu kan walaupun dia sehat, fit begitu, di tengah-tengah suka kelaparan begitu. Biasalah mengeluh, namanya juga anak-anak. Nah, ini bagaimana mensiasatinya kalau dari Pak Susanto sendiri? Apakah ada trik khusus biar si anak tetap bisa bertahan sampai dengan beduk maghrib begitu? Ya, ada beberapa yang saya lakukan ya. Pertama, kita isi dengan aktivitas positif dan menyenangkan. Ya, itu biasanya anak lupa saat lapar, saat haus, ya, saat dia menjalankan ibadah puasa. Misalnya apapun ya, misalnya dengan mainan baru, dengan hal-hal yang menyenangkan, ya. Biasanya anak-anak kita itu kan termasuk juga anak-anak saya, kalau dikasih mainan baru mungkin kan bisa bertahan sampai seminggu ya. Tapi begini Pak Susanto, yang menarik adalah untuk era saat ini kadang-kadang orang tua nggak mau ambil pusing ketika anaknya ngeluh, kemudian mungkin rewel begitu, tinggal dikasih gadget aja, kemudian udah dilepas begitu saja. Menurut Anda seperti apa kalau misalnya ada sikap orang tua yang langsung memberikan gadget dan anak-anak betah sampai dengan azan maghrib mungkin bertahan begitu? Nah, itu yang tidak boleh. Perlu kita juga berikan edukasi kepada orang tua, ya, terutama para guru, para tokoh, ya, agar kita di dalam proses pengasuhan itu harus proporsional, harus mengacu pada kepentingan terbaik bagi anak. Bisa saja orang tua memandang bahwa ketika anak dikasih mainan gadget itu diam anaknya, ya. Betul. Kemudian dia nyaman, tidak merasa lapar sehingga bisa sesuai dengan jadwal buka puasanya. Bahkan lupa makan, kalau misalnya pas tidak puasa pun lupa makan mereka main gadget. Ya, lupa makan dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita tidak atur sedemikian rupa volume waktu, konten yang boleh diakses dan lain sebagainya, itu kita tidak berikan literasi secara cukup, itu sebenarnya kerentanan negatifnya sangat tinggi. Maka sering kami juga sampaikan kepada orang tua, pastikan menggunakan gadget itu sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan volume waktu yang tepat. Ya, gunakan belajar. Kalau misalnya gadget hanya untuk kepentingan belajar untuk waktu-waktu tertentu. Katakanlah misalnya 1 jam, ya sudah, gitu ya, maksimal katakanlah 1,5 jam. Selain itu aktivitas-aktivitas lain yang tidak rentan menimbulkan masalah bagi kesehatan. Karena gadget itu kan sebenarnya dampaknya juga negatif ya, buat kesehatan mata, kesehatan tubuh kita dan lain sebagainya. Dan itu yang pasti penyakit bersosialisasi dengan masyarakat ini yang akan berdampak pada anak ketika mereka lebih sibuk dengan gadgetnya, begitu ya Pak Susanto? Betul sekali. Betul sekali. Ya, baik, terima kasih. Ya, Pak Susanto, terima kasih, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah memberikan inspirasi kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi orang tua dan juga anak. Dan selamat menunggu waktu berbuka puasa. Terima kasih Pak Susanto.
Baik, makasih banyak Mas, sukses selalu. Pemirsa, demikian tadi Dialog Inspirasi Ramadan hari ini. Saya Andra Lesmana, terima kasih atas kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.